Laboratorium merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan penelitian dan praktik yang ditunjang dengan seperangkat alat dan infrastruktur yang baik. Laboratorium tidak hanya digunakan untuk keperluan ilmiah, namun ada juga laboratorium untuk pengajaran. Laboratorium IPA SMP Negeri 23 Surabaya memiliki beberapa kekurangan dalam hal pengelolaan dan pemenuhan standar keselamatan. Ruang laboratorium yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan laboratorium yang lebih baik agar keamanan dan kualitas pembelajaran dapat terjamin. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Laboratorium memiliki peran penting dalam pembelajaran sains, terutama untuk mendukung pengamatan, percobaan, dan penelitian sederhana yang relevan dengan teori di kelas. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa laboratorium SMP Negeri 23 Surabaya belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Yang pertama, dari aspek tata ruang, meskipun laboratorium memiliki luas 72 meter kuadrat yang sesuai untuk kapasitas 30 siswa, lokasi yang menghadap selatan memungkinkan angin membawa debu atau polutan masuk. Selain itu, laboratorium tidak dilengkapi dengan pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang penyimpanan khusus, maupun ruang administrasi, yang semuanya merupakan elemen penting untuk mendukung kegiatan laboratorium. Yang kedua, pada aspek fasilitas meja demonstrasi, meja dan kursi guru, meja praktikum, papan tulis, dan kipas angin telah tersedia. Namun kipas angin hanya satu dan tidak cukup untuk seluruh ruangan. Wastafel tersedia tetapi letaknya di luar ruangan sehingga kurang efisien. Fasilitas penting lainnya seperti kotak P3K, alat pemadam api ringan atau APAR, tempat sampah khusus untuk bahan kimia cair, dan laboratorium virtual belum tersedia. Media pembelajaran seperti model anatomi dan diagram ada tetapi kondisinya kurang baik karena sudah usang atau rusak. Selanjutnya, pada aspek general service, laboratorium ini memerlukan beberapa perbaikan. Suplai listrik tersedia, namun suplai air tidak memadai. Pencahayaan, baik alami maupun buatan, kurang optimal, dan ventilasi ruangan tidak memadai sehingga mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan. Dari sisi administrasi, dokumen inventarisasi alat dan struktur organisasi laboratorium sudah tersedia. Namun, inventaris bahan, jadwal perawatan alat, instrumen penilaian kinerja peserta didik, serta sistem evaluasi dan pelaporan belum ada. LKPD yang penting untuk menunjang pembelajaran praktikum juga belum ada. Oleh karena itu, dengan memperhatikan analisis kebutuhan ini, Laboratorium SMP Negeri 23 Surabaya diharapkan dapat berfungsi optimal sesuai standar, mendukung pembelajaran yang aman, nyaman, dan bermutu tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dilaksanakannya program magang laboratorium diantaranya meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu sebagai syarat mahasiswa untuk program mata kuliah pengelolaan dan keselamatan kerja laboratorium, sebagai wadah meningkatkan kemampuan mengenai manajemen pengelolaan laboratorium dan memperluas wawasan mengenai sistem tata kelola laboratorium menurut standar pengelolaan laboratorium internasional, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kelola laboratorium, khususnya laboratorium IPA, serta berperan dalam proses pengelolaan dan penataan laboratorium di SMP Negeri 23 Surabaya dan menyesuaikan program praktek magang di laboratorium dengan kegiatan di lapangan. Deskripsi laboratorium. Kondisi laboratorium IPA SMPN 23 Surabaya sudah dilengkapi dengan alat dan bahan yang dapat menunjang kegiatan praktikum IPA di SMPN 23 Surabaya. Bahannya sudah ada yang sesuai SOP, namun untuk K3 masih belum dan ada beberapa yang harus ada perubahan dalam laboratorium IPA SMPN 23 Surabaya. Baik, di sini juga terdapat pembagian tugas yang dilakukan oleh semua anggota. Yang pertama yaitu melakukan pembukaan dan koordinasi. Yang kedua yaitu melakukan pendataan secara berkala terhadap semua peralatan dan bahan yang ada di laboratorium.
Yang ketiga yaitu membersihkan alat yang berada di laboratorium. Yang keempat yaitu menata alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Yang kelima yaitu memisahkan alat yang sudah tidak dipakai dari laboratorium. Yang keenam yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap penataan yang telah dilakukan di laboratorium. Yang ketujuh yaitu memastikan ketersediaan bahan habis pakai yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Yang kedelapan yaitu memeriksa kondisi dan kelayakan alat-alat laboratorium. Yang kesembilan yaitu memastikan semua peralatan dimatikan dan disimpan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi kegiatan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan tugas, di mana kita melakukan selama 3 minggu, yaitu untuk minggu pertama kita melakukan pembukaan dan koordinasi kepada pihak sekolah. Lalu untuk minggu kedua kita melakukan kegiatan mendata alat bahan, menata, memisahkan, membersihkan, menempel data pada alat dan bahan di laboratorium. Selain itu, kita juga memberikan saran terkait alat yang dibutuhkan untuk laboratorium di sekolah tersebut. Lalu pada minggu ketiga, kita melanjutkan kegiatan dari minggu kedua seperti menata, mendata, memisahkan, membersihkan, dan lain sebagainya. Lalu selain itu, kita juga membuat daftar pembukaan laboratorium, membuat daftar saran pembelian alat dan bahan, lalu membuat daftar inventaris, melakukan pengecekan ulang, dan pembuatan buku stok, bon, peminjaman, dan buku inventaris laboratorium. Selanjutnya yaitu kendala. Selama magang berlangsung, tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang menjadi kendala mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan magang antara lain, kurang efisien dan efektif kinerja mahasiswa karena kegiatan magang dilaksanakan secara bersamaan dengan perkuliahan. Program magang yang diselenggarakan bersamaan dengan perkuliahan seringkali menimbulkan dilema bagi mahasiswa. Perubahan jadwal kuliah yang mendadak membuat mahasiswa harus mengatur kembali jadwal kunjungan. Situasi ini tidak hanya mengganggu konsentrasi mahasiswa, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kinerja mereka dalam kedua aktivitas tersebut. Kendala yang kedua yaitu lokasi tempat magang yang jauh dari kampus dan kos mahasiswa. Jarak tempuh yang jauh ini dapat mengakibatkan mahasiswa menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk transportasi. Selain itu, faktor kelelahan akibat perjalanan panjang juga bisa mempengaruhi produktivitas dan konsentrasi mahasiswa selama magang. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan magang di Laboratorium IPA SMP Negeri 23 Surabaya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami pengelolaan laboratorium pendidikan. Laboratorium ini dilengkapi dengan alat dan bahan praktikum yang memadai, sebagian besar dalam kondisi baik dan optimal. Selama magang, mahasiswa bertugas mendata, membersihkan, menata, dan memeriksa kelayakan peralatan untuk memastikan laboratorium tetap aman, bersih, dan mendukung pembelajaran. Saran dari kami yaitu fasilitas laboratorium perlu dilengkapi alat modern dan bahan ramah lingkungan, didukung sistem inventaris digital serta SOP terperinci, pelatihan bagi guru dan mahasiswa termasuk manajemen laboratorium dan keselamatan atau K3 sangat diperlukan. Dukungan logistik dapat diberikan melalui transportasi, akomodasi, atau platform digital untuk mengurangi kunjungan fisik. Kolaborasi kampus, sekolah, dan pihak ketiga dapat membuka peluang pengembangan seperti kompetisi sains dan pelaksanaan berbasis proyek. Infrastruktur laboratorium juga perlu diperhatikan, termasuk ventilasi, apar, kotak P3K, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.
Berikut adalah lampiran dokumentasi yang menunjukkan kondisi laboratorium sebelum dan sesudah perubahan. Pada bagian before, terlihat kondisi awal laboratorium sekolah mencakup area samping laboratorium, belakang, dan juga area depan dari laboratorium tersebut. Kemudian, pada bagian after, terlihat kondisi laboratorium yang telah disesuaikan dengan standar yang telah kami tetapkan.